Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami 4S. Sudah senang sama-sama. Nah, jadi guys, di sini kita kedatangan 3 orang tamu. Kamu dari channel kita kan, yaitu BPS, Bocah Pengabdi Sejarah. Nah, kenal dulu nih. Di sini ada Ray dan ada Halid. Nah, jadi ini mereka adalah sejarawan hebat dan ternama yang sangat berpengalaman di bidang sejarah Indonesia. Oke, langsung aja kita akan mengulik dan mengupas kembali sejarah pendahuluan Indonesia. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama. Kan kalian ini sebagai sejarawan yang mengerti lah tentang sejarah HAM yang terjadi di Indonesia. Bolehlah kalian sharing tentang awal mula HAM yang ada di Indonesia ini. Mungkin bisa dari Ren. Mungkin dari saya sendiri yang saya ketahui tentang bagaimana sejarah awal mulanya HAM di Indonesia itu, perkembangan HAM di Indonesia ada sebelum periode kemerdekaan. Yang dimana pasca itu muncul organisasi pergerakan nasional, seperti contohnya Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908. Terbentuknya Budi Utomo itu sendiri juga menjadi salah satu wujud nyata adanya kebebasan dalam berpikir dan juga kebebasan dalam berpendapat. Jadi, hak bebas berpendapat itu diawali dari organisasi Budi. Ya, tentu saja. Itu merupakan salah satu awal mula adanya bebas dalam berpendapat. Bahkan dampak dari organisasi Budi Utomo sendiri itu banyak sekali. Bukan hanya itu saja, yang dimana salah satunya dari segi pendidikan, yang dimana menjadi pelopor kesadaran masyarakat dalam merintis perkembangan yang harmonis bagi negeri dan bagi bangsa Hindia Belanda sendiri. Berarti dampak terhadap organisasi Organisasi ini dampaknya sangat luas sekali, sehingga dia melahirkan organisasi-organisasi Indonesia, Algemen Studi Club, dan Temu atau Jadi, setahu kami kan ada 2 periode nih. Dan dasar. Itu kan sebelum kemerdekaan. Bagaimana dengan periode setelah kemerdekaan? Jadi setelah periode kemerdekaan itu ada 3 orde. Yang pertama itu ada orde lama, kedua orde baru, dan yang ketiga itu tahun 1998 sampai sekarang ini yang lebih terkenal dengan masa reformasi. Di periode lama itu sebelum kemerdekaan, pada tanggal lebih tepatnya dari tanggal 1908 sampai 1945. Dalam konteks pemikiran HAM, para pemimpin Budi Utomo telah memperhatikan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditinjaukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dimuat surat kabar. Bentuk pemikiran HAM Budi Utomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPU PKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang tidak layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan. Ada juga hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pada periode dan setelah kemerdekaan itu terdapat 5 periode dari tahun 1945 sampai tahun 1998. mungkin bisa dijabarkan dari periode-periode yang disebutkan tadi, siapa yang bisa bilang? Jadi periode pertama itu ada periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode awal mereka masih menekankan pada hak untuk meminta hak kebebasan berserikat dari organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk memberikan pendapat terutama di parlemen. Hal terpenting dengan HAM adalah adanya perubahan mendasar yang signifikan terhadap pemerintah dari sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan
dari sistem presidensial menjadi sistem parlemen. Ada juga periode yang kedua itu dari periode 1950 sampai 1999. Dan maka perjalanan negara Indonesia dengan menghasilkan periode demokrasi parlementer. Pemegang HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan pada masyarakat yang menjadi semangat demokrasi dan demokrasi parlementer mendapat tempat di kalangan elit politik. Periode 1959 sampai 1966, pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini kekuasaan terpusat dan berada di tangan presiden. Pada masa Orde Lama, pembubaran organisasi Islam secara representatif dialami oleh Masyumi pada tahun 1960. Alasannya yang menyebabkan Soekarno memaksa Masyumi bubar karena para pemimpin Masyumi dianggap tidak melakukan makar dalam gerakan RRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Soal RRI sendiri, apakah sebuah gerakan makar atau bukan, sudah banyak dibincangkan oleh para sejarawan. Terlebihlah dalam bukunya RRI Persemesta, Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis, menyimpulkan bahwa RRI belum layak dikategorikan makar dalam sistem pemerintahan parlementer pada saat itu. Ini hanya semacam gerakan protes atas keterlibatan PKI dalam pemerintahan yang dinilai akan menghancurkan NKRI. Selanjutnya ada periode 1966 sampai 1998. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada tahun 1968 diadakan seminar nasional kedua yang merekomendasikan perlunya hak uji materi untuk dilakukan guna melindungi HAM dalam rangka pelaksanaan TAP MPR. Melalui panitia ada yang telah menyiapkan rumusan yang dalam piagam tentang hak-hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Mana kalian ingin masih mendengar nggak yang periode masa reformasi yang pada tanggal 1998 sampai sekarang? Iya. Jadi strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama ada tahap tahu nggak tahap apa? Ya kan kami yang bertanya mencari tahu. Kira kalian tahu, pura-pura nggak tahu kan? Saya belum tahu. Oke, kita lihat jelaskan aja. Jadi yang pertama ada tahap penentuan atau bisa dikenal dengan perspektif status. Dan tahap kedua ada yang dinamakan role consistent behavior. Pada tahap penentuan telah ditentukan beberapa penentuan perundang-undangan tentang HAM, seperti amandemen konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan MPR atau dikenal dengan TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undang lainnya. Yang dimana perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari yang pertama itu terdapat Piagam Madinah. Piagam Madinah juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib. Yang kedua itu ada Piagam Magna Carta yang mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Arya Talib itu. Yang kedua itu ada Piagam Magna Carta Inggris 1919 Masehi. Satu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja George dari Inggris kepada beberapa bangsawan di bawahnya. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja George itu. Magna Carta telah menghilangkan hak absolutisme raja. Sejak itu diperhatikan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan bertanggungjawabkan menjaga pemerintahannya kepada parlemen Amerika dan Indonesia. Deklarasi ini berpandangan bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah lagi sebenarnya sudah layak dia harus diberi. Yang ketiga itu ada Defense Declaration 1789 Masehi. Dimuat dalam the rule of law yang diantara lain berarti tidak boleh ada penangkapan atau penangkapan sebenarnya dan presumption of innocence, kebebasan oleh freedom of expression dan kebebasan mengeluarkan pendapat.
Oh, mungkin dua lagi. Oke, selanjutnya keempat nih, ada the fourth random of Roosevelt. Hal yang dirumuskan pada abad ke-17 dan ke-18 saat dipengaruhi oleh gagasan mengenai ilmu alam. Seperti yang dirumuskan oleh John Locke dan James Jacques Rousseau, dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya. Akan tetapi dalam abad ke-20, hak politik ini dianggap kurang sempurna. Mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Yang sampai terkenal ialah 4 hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia Kedua waktu berhadapan dengan agresi Nazi Jerman yang menginjak hak-hak asasi manusia. Hak yang disebut oleh Presiden Roosevelt terkenal dengan istilah the four freedoms, 4 kebebasan, yaitu 1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat. Yang kedua adalah kebebasan beragama. Ketiga, kebebasan dari ketakutan. Keempat, kebebasan dari kemarahan. Ini adalah Universal Declaration of Human Rights. Ini adalah yang terakhir. Seluruh dunia mengalami 2 perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan di mana hak asasi tidak hak. Timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Pernyataan tentang hak asasi manusia oleh negara yang tergabung dalam Persatuan Bangsa atau kita silakan PBB. Hak yang keempat dari the four freedom yaitu kebebasan dari kemenaratan. Khususnya mencerminkan perubahan dalam alat pikir manusia yang menganggap bahwa hak politik pada dirinya tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan baginya. Dianggap bahwa hak politik seperti misalnya hak untuk menyatakan pendapat atau hak memilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan sekali 4 atau 5 tahun tidak ada artinya jika kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan dan perumahan tidak dapat dipenuhi. Menganggap ini hak manusia juga harus mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sekian gitu. Mungkin ya gitu lah mungkin ya kira-kira. Sekian ya. Bosan nggak? Mungkin ini juga semakin mengangkat wawasan kami tentang sejarah-sejarah yang mungkin kami sekarang Karena nanti lah kami bertanya-tanya. Tapi bukan tentang materi kan. Kalian tuh termasuk tipe orang yang suka dengan sejarah nggak? Kalau untuk sendiri sih kurang menyukai. Kenapa itu? Karena apalagi anak zaman sekarang beranggapan kalau sejarah itu membosankan. Apa-apa bahas yang terlalu monoton itu aja. Apalagi dengan tahun-tahun gitu kan. Berarti pandangan kalian apa? Empat sangat kecil berarti. Masa kalian tidak menyukai sejarah? Kasih tahu nih, apa indahnya sejarah dulu? Kami dari BPS Bocah Pengajar Sejarah, Mas BPS sudah ngagum dengan sejarah, Dan sudah dewasa. Kami salah satu cita-cita kami itu menjadi pakar sejarah yang dikenal oleh banyak orang. Tapi sejarah yang kami ceritakan ke orang-orang itu bukan hanya sejarah bohongan, bukan sejarah yang dibuat-buat, emang sejarah yang kami paham banget. Mungkin Bari gimana Bari? Biar mereka cinta sejarah kayak kita, Bocah Pengajar Sejarah. mungkin terima kasih sudah ingin datang ke podcast. Juga makasih banget sudah diundang untuk podcast yang sangat berapa subscriber ya? 200 juta ya? Untuk KTW, Ya, gak usah. yang dari hari ini jangan lupa like, comment. Bentar. Mampir kan? Mampir ke channel kami apa Bari? BPS. Apa tadi? Sejarah. Bocah Pengajar Sejarah. Oke. Jangan lupa ya. Like, comment, dan subscribe. Sekian dari kami, dah. Jumpa nanti, kami akan buat juga video di channel kami di BPS. Ada mereka berdua juga, oke? Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.